Kanan, kiri, kanan, kiri. Ayo tebak, ini apa? Iya, betul. Ini kuning telur. Lebih tepatnya, kuning telur asin. Banyak banget menu masakan yang menggunakan kuning telur asin. Pak Andi dari Sidoarjo, Jawa Timur, jadi punya ide untuk membuat kuning telur asin frozen. Biar lebih praktis, gak usah repot lagi misahin dengan putih telurnya. Wih, kreatif banget ya. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita bersama. Kuning telur asin frozen ini berasal dari bebek petelur asli Mojosari, Jawa Timur. Bebek betinanya punya ukuran tubuh lebih pendek dan kecil dibanding jenis bebek lain. Wih, waktunya bebek-bebek ini makan nih. Jangan pada berebutan ya. Bebek-bebek ini rutin makan kepala udang setiap harinya. Oh iya, asupan makanan ini sangat mempengaruhi hasil telurnya loh. Semakin banyak kandungan protein pada makanan bebek, makin pekat warna kuning telurnya. Makin pekat kuning telur, makin banyak mengandung vitamin A. Jadi jauh lebih menyehatkan dong. Setiap hari ribuan bebek ini bisa menghasilkan ribuan telur loh. Yuk, sekarang kita buat telur asinnya. Telur bebek memang paling pas diolah menjadi telur asin. Karena telur bebek punya kulit cangkang tebal dan rasanya jauh lebih enak dibandingkan telur ayam. Kita lumuri telur bebek ini dengan campuran abu bata dan garam. Fungsi abu bata ini untuk menghilangkan bau amis. Lanjut kita peram telur selama 2 minggu. Tujuannya agar rasa asin meresap sampai ke dalam telurnya. Oh iya, dengan diasinkan, telur pun jadi lebih awet. Setelah 2 minggu kita cuci telur asin ini sampai bersih. Sip, telur asinnya sudah jadi nih. Oke, telur-telur ini siap diolah. Pak Andi sebagai pemilik usaha menyulapnya menjadi kuning telur asin frozen dan telur asin bakar. Nah, telur-telur harus kita cek nih. Caranya dengan disinari seperti ini. Dengan disinari, kualitas telur bisa terdeteksi. Seperti kuning telurnya rusak, menghitam, atau bahkan mengeluarkan aroma tidak sedap. Baru deh kita pecahkan telur asinnya satu persatu seperti ini. Ayo Bu, pecahkan saja telurnya. Sekarang pisahkan kuning dengan putih telurnya. Wih, unik ya caranya. Pakai corong seperti ini. Kuning telurnya akan tertampung di corong, sementara putih telurnya langsung mengalir. Lucu banget ya bentuknya, jadi kayak jelly. Dalam sehari, usaha rumahan ini bisa memecahkan ribuan telur loh. Wah, pegel juga ya. Permintaan kuning telur asin frozen ini memang banyak sekali. Oke, lanjut yuk. Bersihkan kuning telur dari sisa putih telur yang menempel. Baru deh, kemas kuning telur asin ke dalam plastik. Setiap plastik mampu menampung 40 butir kuning telur asin. Harga per butirnya Rp2.850. Terakhir, simpan dalam freezer dengan suhu di bawah minus 15 derajat Celcius. Jika sudah beku, kuning telur asin ini bisa tahan sampai 4 bulan loh. Gak hanya kuning telur asin frozen, ada juga telur asin bakar nih. Cara membuatnya mudah. Cukup bakar telur asin selama 24 jam. Telur asin bakar memiliki aroma khas dan bentuk yang unik. Satu telur asin bakar harganya Rp5.000. Penjualan kuning telur asin frozen dan telur asin bakar gak hanya di Jawa Timur saja loh, tapi sudah ke seluruh Indonesia. Mantap! Salah satu restoran di daerah Suku Manunggal, Surabaya menjadi pelanggan tetap produk kuning telur asin frozen. Restoran ini punya banyak menu yang menggunakan kuning telur asin. Seperti kepiting telur asin, cumi telur asin, sampai buncis telur asin. Rasanya enak banget. Gak cuma enak, tapi bergizi tinggi. Telur kuning asin mengandung omega 3 dan protein tinggi. Bagus sekali untuk pertumbuhan teman-teman unyil. Mantap! Asik nih motor baru. Coba ngebut ah.
Wah, ini telur sudah siap pesanan Dede Unyil. Tapi buat apa ya telur sebanyak ini? Bo, berat lagi telurnya. Aduh, harus hati-hati ini jangan sampai pecah. Wah, ada Bu Juria tuh. Kagetin ah. Aduh, pecah semuanya. Pak Ogah gundul. Aduh, dasar gundul. Aduh, telur Na Unyil pecah semua ini. Duh, bagaimana ini ya? Pak Ogah. Sampean harus tanggung jawab ini, Pak. Maaf Bu Juria, nggak sengaja. Aduh, dasar gundul. Kurang ajar. Loh. Kok oleng? Aduh, gimana nih? Aduh, apes nih gara-gara Bu Juria. Motor baru Ogah nyusruk. Belum lunas lagi. Wus, ayo Chef, masak yang enak. Unyil sudah ngiler nih. Oh iya teman, percaya nggak kalau hidup sehat berawal dari sini? Iya, betul, dari dapur. Racikan masakan yang pas dan tidak merusak nilai gizi makanan membuat asupan sehat ke tubuh makin optimal deh. Pabrik peralatan rumah tangga yang satu ini punya desain set dapur yang menarik dan elegan. Pabrik ini sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam menyediakan peralatan rumah tangga. Desain elegannya berasal dari sini nih. Di sini semua kombinasi bagiannya ditentukan oleh selera konsumen. Mau yang seluruhnya stainless steel atau kombinasi bahan lainnya bisa. Ini dia bahan bakunya. Stainless steel yang dipakai adalah jenis 304. Jenis ini adalah food grade atau aman untuk makanan dan lebih tahan karat. Panjang awal plat ini adalah 1,5 kali 3 meter. Lewat mesin ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Mesin potong gak cuma membagi stainless steel menjadi beberapa ukuran, tapi juga melubangi bagian-bagian untuk skrupnya. Tebal stainless steel bervariasi menyesuaikan fungsinya dari 0,8 mili sampai 3 mili. Paling tebal biasanya untuk bagian top table atau mejanya, karena bagian itu sering dibuat untuk menaruh barang berat. Nah, kalau untuk memotong detail yang lebih beragam seperti lengkungan, potongnya menggunakan laser. Laser ini bisa memotong sampai ketebalan 5 mili loh. Tuh lihat, mesin sudah memotong sesuai dengan program yang dijalankan. Bahan stainless steel ini anti karat teman, karena stainless steel biasanya berlapis krom. Ayo, tekuk bahannya. Kekuatan menekuk tergantung dari besarnya sudut di dasarnya. Makin tebal plat stainless steel, sudut makin lebar. Kalau yang ini lagi membuat tempat cuci piringnya nih, satukan sisi-sisinya ya. Proses penyatuan ini namanya welding. Wih, penyatuannya sudah pakai laser. Tekuk tiap sisi stainless steel untuk membentuk volume. Iya, kuatkan. Tekukan tadi belum menempel teman. Press terlebih dahulu supaya rapat. Lubang pada tekukan ini harus disatukan. Pakai laser juga. Meskipun sistem kerjasama dengan las, tapi teknik laser ini akan menghasilkan penyatuan yang halus. Sip, hasil laser yang menimbulkan gosong akan dihilangkan. Haluskan dengan polyroll, jenis amplas yang dapat memperhalus bagian stainless steel. Keunggulan lain dari set dapur ini adalah kemampuannya untuk meredam suara dan hentakan. Ini buktinya. Saat perakitan, tiap selah akan diberi karet untuk menghindari hentakan. Rangkai kabinet menggunakan skrup. Ukuran panjang kabinet tergantung dari pemesanan. Kabinet akan melengkapi bagian atas dan bawah set dapur. Untuk bagian kabinet atas, pasang engsel yang dapat membuka pintu ke atas. Jadi lebih praktis dan modern. Pintu juga menggunakan teknologi self-closing yang dapat menutup pintu secara perlahan. Jadi nggak ada ceritanya tuh kalau laci nggak tertutup rapat. Harga set dapur ini dibanderol mulai dari 150 juta rupiah. Harganya selangit, tapi awet sampai lama. Kalau di resto ataupun hotel, aktivitas memasak pasti dilakukan tiap hari. Jadi nggak heran deh banyak yang meninggalkan bumbu sisa masakan.
Makanya standar dapur profesional seperti ini menggunakan bahan stainless steel. Salah satu alasannya yaitu mudah dibersihkan karena stainless steel tidak menyerap kotoran. Selain itu model dan desainnya lebih menarik dan tidak kaku, sehingga cocok diaplikasikan sebagai set dapur rumah tangga. Siang-siang begini daripada manyun, mendingan mancing deh. Woi, kenalin nih, Konyeng, Koboi Enyeng siap beraksi. Wah, Pak Enyeng, sudah dapat belum? Dan Unyil ganggu Enyeng lagi ngayal aja. Oh, belum dapat Ya, nih, gimana Den. nih Pak? Padahal sudah ditunggu sama Po Ipe. Mau dimasak. Ya, masa yang lain aja ya, Den. Lagi kering nih kolam. Ya udah deh, ayo Pak Enyeng. Minyak goreng menjadi bahan penting yang harus selalu ada di dapur. Ada inovasi baru nih, minyak goreng dari larva kumbang. Kandungan gizinya lebih tinggi dibandingkan minyak goreng kelapa sawit loh. Penyedap rasa membuat masakan menjadi tambah enak. Kalau penyedap rasanya dari jamur, jadi lebih sehat dong. Nonton sebentar lagi ya.